Kalau ditanya pejabat atau mantan pejabat yang suka olahraga, siapa yang ada di pikiran teman-teman? Ayo, siapa? Penasaran? Gimana Mas, olahraga masih? Masih tadi pagi sempat lari 10K, terus sempat berenang. Olahraga lain selain lari, selain basket, selain sepeda yang saat ini sedang dilakukan, selain itu? Selain yang tadi ya, kan biasanya kan yang basic sama renang, nge-gym, mulai belajar pickleball. Oh, nggak suka padel? Padel belum pernah tuh main padel tuh, belum ada yang ngajakin. Oh, boleh lah kita nanti tanding padel, kita boleh. Kita juga lagi terpadel belajar dulu kali, belum pernah main padel sekalipun juga aku belum pernah main padel. Malah nggak ikutin tren ya, ini malah yang aku pernah buka satu turnamen tapi nggak ikut main gitu. Jadi kalau olahraga raket kan emang senang dulu dari sekolah gitu, main bulu tangkis, tenis. Tapi yang padel ini cuman ngelihat aja di TV. Oke, kalau bulu tangkis nanti kita tantang edisi khusus atau episode khusus lawan saya. Waduh, Sandi lawan saya. Oke, Mas, kita ngomongin gaya hidup dulu ya. Kita ngomongin gaya hidup dulu. Nah, Mas Sandi ini kan selalu menerapkan hidup sehat. Disiplin olahraga gitu ya. Tapi ada aturan yang saklek nggak ya terkait makan, pola makan, terus misalnya terkait tidur, istirahat, dan juga kerja gitu. Ada aturan yang saklek nggak? Harus makannya nggak boleh begini gitu? Nggak ada sih. Serius, kalau soal makanan tadi nggak ada pantangan, Mas? Masih makan lemak, masih yang karbonya juga banyak? Sesekali makan, tapi kalau makan itu berdasarkan riset yang terakhir, kan kita mesti batasi antara 2.500 kalori sampai 2.700 gitu ya. Nah itu berdasarkan hasil riset kesehatan terakhir, beban yang lebih banyak itu adalah yang mengandung protein. Jadi justru kurangi yang gula ya. Kurangin gula, Kita kurangin yang gula atau simple karbohidrat yang kan juga gula, kayak nasi itu langsung gula, nasi putih ya. Tapi masih makan, Mas Andi masih makan? Masih. Tapi ya dikurangin. Jadi istirahat dulu, setelah itu nutrisi dijaga dengan baik, baru olahraga. Tuh guys, tips sehat ala Mas Sandi. Di usia yang hampir 60 tahun, larinya masih kencang banget dan jaraknya itu masih 10K, masih nggak ada ngos-ngosan. Soalnya bukan gaya-gayaan, tapi kita hidup sehat sekarang itu investasi untuk hidup lebih berproduktivitas. Karena hidup yang memiliki produktivitas, hidup yang bukan hanya panjang umur, tapi umur yang sehat. Itu bisa, ini ditulis oleh David Sinclair. Jadi kita harus melihatnya itu bukan lifespan, tapi health span. Bagaimana kita bisa longevity ya, hidupnya itu sehat sampai di penghujung usia. Kita ngomongin politik, Mas. Sekarang kita ngomongin politik ya. Tadi soalnya ada sedikit suara hati tuh kayak melihat Indonesia saat ini. Kalau melihat Indonesia saat ini ya, kira-kira menurut Mas Sandi 10 tahun ke depan, apa yang seharusnya menjadi fokus pemerintah kita? Apakah pendidikan, apakah green energy, atau mungkin lapangan pekerjaan? Menurut Mas Sandi, dari kacamata Mas Sandi seperti apa? Nah, kalau saya lihat memang bonus demografi kita jika tidak ditangani dengan seksama, ini akan bisa mengakibatkan bencana demografi. Betul. Nah, oleh karena itu kita harus hadirkan sebuah pemberdayaan dan kesiapan yang inklusif bagi bonus demografi kita, anak-anak muda kita, sehingga mereka bisa sukses dengan pendidikan yang baik, kesehatan yang terjaga, dan juga mampu untuk meningkatkan daya saing mereka. Saya yakin di periode percepatan 2025 ke atas ini kita bisa mencapai beberapa target-target yang sangat crucial yang kita ingin sampaikan. Dan menurut saya salah satu target yang terpenting itu
tiap tahun itu kita butuh 3 juta lapangan kerja baru. Nah, selama ini lapangan kerja yang tersedia belum berkualitas. Masih banyak sektor informal. Betul. Nah, ke depan kita harus ciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Apa itu lapangan kerja berkualitas? Salah satunya dari green economy. Jadi industri yang menciptakan lapangan kerja tapi tidak merusak lingkungan. Nah, ini yang harus menjadi orientasi kita ke depan. Jadi fokusnya memang peningkatan kualitas sumber daya manusia tadi ya Mas ya, dan juga peningkatan kualitas lapangan pekerjaan tadi. Benar. Nah, ngomongin soal tadi latar belakang Mas Sandi sebagai pengusaha. Kenapa sih rata-rata pengusaha tuh masuk ke politik? Kira-kira apakah ada udang di balik batu atau di balik bakwan? Kira-kira? Saya bisa cerita pengalaman saya sendiri ya. Oke. Jadi saat saya menjadi pengusaha itu mulai setelah saya mulai aktif berorganisasi, saya aktif berorganisasi terutama di HIPMI, karena saya pernah menjadi ketua umum HIPMI, dan setelah itu Kadin, kita ingin memiliki networking, memiliki kemampuan untuk bisa mendapatkan perluasan pasar dengan teman yang banyak. Nah, setelah kita bernetworking, usaha kita semakin berkembang. Nah, pada satu titik, ini ada titik persimpangan. Kalau pengalaman saya waktu itu, saya diminta, Pak Prabowo sendiri yang meminta kepada saya untuk mulai memikirkan pelayanan publik dengan memberikan kontribusi kepada sistem perpolitikan dan pemerintahan kita, ide-ide terbaik, gagasan-gagasan yang kita miliki untuk memperbaiki sisi ekonomi bangsa ini. Sayangnya beberapa rekan-rekan pengusaha, teman-teman saya, ini memiliki, walaupun tidak semua, ada yang memiliki justru terbalik, masuk ke politik pemerintahan itu untuk memperbesar usahanya dan mengamankan usahanya sendiri. Nggak banyak sih, hanya minoritas. Tapi nggak lama mereka akhirnya tersandung berbagai masalah. Tadi Mas Sandi sempat menyampaikan, dulu tuh sebenarnya pengen jadi pengusaha, tapi dipinang oleh Pak Prabowo untuk lebih bermanfaat bagi banyak orang, begitu ya. Nah, kalau saya boleh nanya nih Mas, satu hal yang Mas Sandi sesali sepanjang perjalanan masuk politik ini apa? Apakah LHKPN yang turun? Atau mungkin, waduh, nyesel nih pindah partai, ternyata partai saya yang dulu sekarang jadi partai penguasa, atau apa kira-kira Mas? Ini jawaban jujur ya, harus ada nih. Ini udah 1 tahun saya selesai dari pemerintahan dan dari politik. Saya kembali ke dunia usaha. Alhamdulillah saya menemukan dunia yang memang saya cintai. And doing what you love and loving what you do itu karunia buat kita. Alhamdulillah nggak ada yang saya sesali tuh, Kang. Saya sangat bersyukur. Bersyukur ya? Bersyukur sekali. Meskipun LHKPN turun? Walaupun kemarin LHKPN turun dan perlu political capital yang saya laporkan di LHKPN membiayai Pilgub, membiayai Pilpres waktu itu, dan setelah Pilpres membiayai gerak politik di berbagai bidang termasuk di partai politik. Itu menurut saya sebuah kesempatan, privilege, karunia yang memberikan pembelajaran kepada saya. Dan sekarang saya kembali di dunia usaha. Ya kan rezeki nggak pernah ketukar ya. Jadi kalau kita percaya itu, insya Allah saya yakin pelajaran saya 10 tahun di politik dan pemerintahan itu bermanfaat. Bukan hanya bagi saya, tapi bagi banyak yang terhubung sama saya. Saya pindah partai, saya merasa bersyukur juga. Jadi juga nggak ada penyesalan waktu saya berpindah, dan setelah itu selesai tugas di partai, setelah pemilu. Nah, ini berarti tugas saya kembali ke dunia usaha.
Kalau gitu gini, bocoran 2029 dari Mas Sandiaga Uno. Apakah masih minat mengejar wapres di eksekutif atau legislatif? Atau kira-kira bocorannya apa nih? 2029 kira-kira. 2029 terlalu jauh ya. Terlalu Tapi jauh. per hari ini 2026 saya ada target untuk lebih banyak membawa teman-teman di dunia usaha untuk meningkatkan usaha mereka, scale up. Makanya saya ada program Rocket Nation, saya ada program untuk pemberdayaan master IPO, agar usaha mereka itu naik kelas, karena salah satu prasyarat Indonesia mencapai Indonesia Emas adalah 276.000 UMKM kita dari total 64 juta yang sudah ada, itu harus naik kelas menjadi usaha besar. Dan dari usaha besar yang kita miliki 4.000 itu harus menjadi pemain global. Nah, itu tugas kita. Kalau nggak percuma, kita nggak akan nyampe Indonesia Emas. Kita bisa jadi Indonesia cemas. Itu target saya di 2026. 2027 beberapa perusahaan ini akan melantai di bursa. Jadi nanti akan ada beberapa terobosan-terobosan aksi korporasi yang akan saya lakukan melalui kinerja investasi saya. 2028 ini merupakan tahun yang penuh tantangan. Karena 2028 itu kita ada dalam tahap untuk mencapai pembangunan yang pertumbuhannya 8%. Kelihatan 8% atau enggaknya itu di 2028. Jadi ini peran dunia usaha ini sangat besar. Saya realistis bahwa angka 8% ini perlu diperjuangkan, tinggi, tapi kita butuh kerjasama semua pihak untuk untuk sampai kepada target tersebut. Jadi ini PR gede banget. Siap. Oke, kita segmen terakhir. Sekarang ngomongin soal anak muda nih, Mas. Menjawab keresahan anak muda ya terkait kesehatan mental, mungkin juga lapangan pekerjaan, biaya hidup yang tinggi. Pesan dari Mas Sandiaga Uno untuk anak muda Indonesia apa? Saya selalu bilang anak muda Indonesia ini masa keemasan dari anak-anak muda untuk mengambil peluang. Saya mendorong mereka untuk menerapkan 3G. Gercep ya, gerak cepat. Waktunya sudah sangat tipis sebelum kita kehilangan momen bonus demografi kita. Di atas tahun 2032, bangsa kita udah mulai melandai bonus demografinya. Jadi praktis hanya 7 tahun. Jadi harus gercep. Yang kedua, anak-anak muda harus geber, gerak bersama, kolaboratif. Nggak bisa kita, beda partai politik, nggak bisa kerjasama. Beda sektor, nggak bisa berkolaborasi. Jadi kita harus memikirkan gerak bersama. Dan terakhir, G-nya adalah gaspol. Garap semua potensi kita untuk mencapai Indonesia Emas. Ya, mudah-mudahan gerak bersamanya anak muda ini juga dapat dukungan full dari pemerintah ya. Betul. Soalnya kan juga ya masih banyak anak muda yang kadang-kadang apatis karena melihat suaranya hanya 5 tahunan aja sebagai objek, tapi pemerintah kurang mendengar. Menurut Mas Sandi, apa yang salah dari politisi kita untuk memahami persoalan rakyat saat ini kira-kira? Saya mencoba melihat secara lebih ke big picture ya. Jadi helicopter view. Pengalaman saya itu kita banyak terjebak di angka-angka. Padahal di balik angka-angka, misalnya angka kemiskinan, angka pertumbuhan, angka inflasi, itu ada manusia-manusianya, Kang. Jadi kalau dibilang, ekonomi Indonesia oke kok, masih bertumbuh 5%. Coba bandingkan dengan negara lain, bertumbuhnya hanya 2%. Ada yang flat. Nah, padahal di balik 5% itu, kan pertumbuhan, kalau kita lihat pertumbuhan, apakah sudah berkeadilan? Apakah sudah menyentuh semua lapisan? Nah, ini kita kadang-kadang hanya terjebak di angka-angka. Nah, ini kadang-kadang elit politik terjebak hanya di angka-angka. Malah ada yang bilang nih, kemarin ada stand up komedi yang cukup fenomenal ya, viral ya. Mensreya oleh
sahabat kita, Panji. Ya. Itu ada yang komentar, wah kita ekonominya baik-baik saja karena stand up komedinya Panji aja full house, sold out. Berarti kan ekonomi bergerak. Betul. Ada yang menyampaikan itu. Ada yang menyampaikan. Padahal kan yang bisa menjangkau dan yang bisa mampu untuk membeli tiket itu kalangan tertentu. Sangat segelintir dari masyarakat menengah ke atas. Menengah ke bawah, apalagi yang ada di lapisan terbawah, nggak akan pernah terpikir untuk bisa menonton sebuah stand up komedi. Jadi ini yang menjadi cerminan kita. Waktunya nggak panjang. Kita harus bergerak cepat dan mulai mampu melintasi sekat-sekat yang selama ini menghambat kerjasama kita untuk bisa mencapai tingkatan dan capaian yang lebih baik. Mas Adi menyampaikan kurang memahami data, terjebak angka-angka, berarti kan ada yang salah pada penyajian data ke pimpinan misalnya. Termasuk juga sebenarnya nggak sulit untuk kita membuat satu data atau big data begitu ya, sehingga memotret keseluruhan kalau ada kemauan. Ya ada politik anggaran ke situ, melibatkan teman-teman mahasiswa untuk misalnya satu desa berapa potensi usia produktif, itu kan sebenarnya tidak susah, sehingga itu terpotret. Seperti mungkin Presiden China kan, dia bisa bangkit karena memiliki data yang kuat. Kenapa itu nggak dilakukan gitu ya Mas ya? Padahal gampang loh. Ini sebetulnya perannya ya, dan beruntung Akang pernah menjadi kepala daerah atau pimpinan daerah. Saya juga pernah mengalami fase itu. Data driven policy yang evidence based itu sangat penting karena sebetulnya itu terpotret dari data dan jangan direduksi hanya sebuah angka, tapi kita harus turun ke bawah untuk memastikan bahwa manusia yang di balik data tersebut betul-betul mendapat sentuhan layanan sehingga mereka mendapat pemberdayaan kehidupan yang lebih baik. Jadi semuanya dimulai dari pimpinan daerah, makanya milih pimpinan daerah ini sangat-sangat penting. Harus betul-betul yang konsepsinya itu data driven dan langsung mengeksekusi dengan turun di lapangan. Yang kedua menurut saya bahwa suksesnya China misalnya dan mereka luar biasa loh mengangkat hampir 1 miliar masyarakat ke masyarakat kelas menengah dan menjadi negara maju sekarang. Nah, Indonesia memiliki peluang tersebut jika ada 3 syarat utama menurut saya. Bangun infrastruktur sudah dan akan terus dilakukan. Cina melakukan itu. Nomor 2, penguatan institusi. Dia tuh institusinya sangat kuat dalam mengeksekusi. Dan yang ketiga, investasi di SDM. Nah ini yang baru mulai dilakukan oleh Pak Prabowo. Kita harapkan ini akan menjadi lokomotif dari pembangunan kita yang lebih mudah-mudahan berdampak ke depan. Saya mengucapkan terima kasih Mas Andi atas waktunya ngobrol-ngobrol serunya hari ini. Jangan kapok ya Mas ya. Senang banget Kang, dan Akang ganteng ini mudah-mudahan ke depan juga insya Allah ada amanah. Amin. Di melayani masyarakat. Pengen jadi pengusaha sukses aja kayak Mas Andi. Udah jadi pengusaha sukses, tambah sukses. Ditunggu main padel nanti. Siap, ya? Ditunggu undangannya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.